Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Selamat ya anak-anakku, sekarang kalian sudah duduk di kelas 2 SD. Nah, untuk jadwal PAI di kelas 2 itu diadakannya setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu kalian akan belajar PAI masih tetap bersama dengan Ibu. Nah, untuk materi PAI yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, sebelum belajar kita mulai, kita baca doa dulu sama-sama ya. Sudah hafal kan doa sebelum belajarnya? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk submateri yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sudah tahu kan siapa Nabi Muhammad? Ya betul, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau adalah uswatun hasanah, atau beliau itu adalah bisa menjadi contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Nah, salah satu contoh perilaku yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah perilaku ataupun sikap jujur. Nah, jujur itu seperti apa sih? Jujur itu kalau berkata tidak berbohong. Kalaupun melakukan perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu yang dimaksud dengan jujur dalam berkata dan jujur dalam berbuat atau bertindak. Nah, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, perilaku jujur itu sejak dari beliau kecil. Nah, makanya orang-orang mengenal Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Jadi saking orang pada tahu Nabi Muhammad itu selalu berkata yang jujur, maka Nabi pun diberi gelar Al-Amin, artinya tadi orang yang dapat dipercaya. Senang tidak kalau dipercayai oleh orang lain? Senang ya, mendapat kepercayaan dari orang lain itu adalah sebuah kehormatan atau kebanggaan bagi diri kita sendiri. Artinya kita sudah mampu berbuat jujur, sudah mampu berkata yang jujur. Nah, mulai dari sekarang kita belajar menjadi anak yang jujur ya. Tidak boleh berbohong karena sikap jujur sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa sih kita harus bersikap jujur? Karena bersikap ataupun berkata yang jujur itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Coba, apa keuntungannya kalau kita menjadi anak yang jujur? Ya, tadi seperti yang Ibu katakan, kalau kita menjadi anak yang jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain, kita akan disenangi juga oleh orang lain, dan akan punya banyak teman kalau kita menjadi anak yang jujur. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur ataupun suka berbohong, apa akibatnya? Kalau kita suka berbohong, ya tadi kita akan dijauhi oleh orang lain, tidak disenangi oleh orang-orang kalau kitanya suka berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau jujur perbuatan yang baik,
Berarti lawannya perilaku bohong itu adalah perbuatan yang jelek. Nah, perbuatan yang jelek harus kita tinggalkan ya. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, yuk kita belajar sama-sama menjadi anak yang jujur. Jujur kepada siapa? Jujur, betul, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada semua orang. Kita harus berbuat yang jujur, harus berkata yang jujur. Nah, di sini Ibu punya lagu tentang Aku Anak Jujur. Nada lagunya seperti nada lagu Pelangi-Pelangi. Sudah bisa kan semuanya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, dan janganlah bingung. Jadi anak jujur, pasti beruntung. Tuh, kalau menjadi anak jujur kita akan beruntung karena kita akan memperoleh kepercayaan dari orang lain, kita juga akan punya banyak teman. Jadi, yuk kita belajar jujur dari hari ini. Jangan suka berbohong ya. Nah, hasil dari belajar hari ini, maka sikap kita harus bagaimana? Dimanapun, kapanpun, aku harus bersikap jujur. Tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, maka aku harus meminta maaf dan berkata yang jujur. Sekarang kita berlatih ya. Ibu di sini punya soal, kalian coba jawab. Nomor 1, Nabi Muhammad adalah teladan bagi siapa? Nomor 2, Nabi Muhammad selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Nomor 3, berkat kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa ya? Nomor 4, anak yang jujur kira-kira akan apa kalau jujur? Yang kelima, anak yang suka bohong Nah, tugasnya hari ini yang pertama, kalian tulis soal di samping ini yang nomor 1 sampai nomor 5, kemudian dijawab dengan jawaban yang tepat. Kemudian yang kedua, untuk LKS, silahkan kalian isi dari mulai tugas mandiri 1 sampai ke uji kompetensi 1 yang pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ya, Ibu ulangi. Untuk tugas hari ini, Anandaku semua, silahkan tulis soal yang 5 di samping Ibu ini. Nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian isi, tulisnya di buku PAI kalian ya. Kemudian yang kedua, untuk LKS, kalian kerjakan dari mulai tugas mandiri 1 sampai ke uji kompetensi 1 yang pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20. Dikumpulkan besok ya. Selamat belajar anak-anakku. Tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.